Plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau biasa yang kita singkat dengan KMB yang dalam bahasa Belanda disebut Netherlands Indonesian Zee, Rondenvelconferentie, dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia Serikat, Belanda, dan Bijgemeens voor Federal Overleg atau BFO sebagai perwakilan berbagai negara yang dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Beberapa delegasi pemerintahan Indonesia dan Belanda mengisi konferensi ini, yaitu pertama, delegasi dari pemerintah Indonesia adalah Muhammad Atta. Kedua, delegasi Belanda dipimpin oleh Mark Visser, serta delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi Meja Bundar merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, kita singkat jadi KMB aja ya. Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada 1946 dilakukan perjanjian Ligarjati, kemudian pada 1948 dilakukan perjanjian Renville, dan pada 1949 perjanjian Royan-Royan. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Royan-Royan. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda, menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Syarat dari KMB ini, pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kita masuk kepada pelaksanaan konferensi Meja Bundar ya. Setelah dilakukan gencatan senjata, penetapan waktu dan syarat KMB disepakati oleh Belanda, RIS, dan BFO, yaitu pada 23 Agustus 1949. Secara resmi, konferensi ini dilaksanakan di Gedung Rijksdaal atau Bangsa Ksatria, Den Haag, Belanda. Pembukaannya ditandai dengan 5 pidato sambutan, yaitu 1. Pidato sambutan Perdana Menteri Belanda Dr. Wilders. Kedua, pidato sambutan Perdana Menteri RI Dr. Andes Muhammad Atta. Pidato sambutan kedua BFO Sultan Hamid II. Pidato sambutan dari Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J. van Marsieven. Dan pidato sambutan Ketua Mingguan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, Thomas K. Skrydley. Pada sidang pertama ditetapkan Ketua KMB dan susunan para delegasi. Kesepakatan yang dicapai dalam sidang pertama yaitu 1. Ketua KMB Dr. Wilders dengan Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen, Ketua Delegasi Belanda Mr. J. van Marsieven, Wakil Ketuanya adalah Mr. Dustiker, dan Wakil Ketua 2 Dr. Jaha van Rooijen. Lalu adanya Ketua Delegasi RIS Dr. Muhammad Hatta dengan Wakil Ketuanya Mr. A.K. Pringodindo. Lalu ada Ketua Delegasi BFO Sultan Hamid II, Wakil Ketuanya adalah Mr. I.E.G. Agung. Lalu ada Ketua Delegasi UNCI Marlene H. Cochrane dengan Ketua Mingguan Thomas K. Skrydley dan seorang anggota bernama Raymond Hermans. Pembahasan dalam KMB diteruskan pada 16 September 1949 di Namen, Belgia untuk menceritakan atau membicarakan mengenai Peraturan Dasar Uni Indonesia Belanda, dan kesepakatan tercapai pada 18 September 1949 oleh semua delegasi. Konsensus mengenai pembayaran utang tersebut disepakati oleh RIS dan BFO karena memperoleh tekanan politis dari Marlene H. Cochrane. RIS dan BFO merasa dirugikan oleh
oleh Belanda karena pembayaran utang tersebut dihitung sejak 1945 hingga 1949. Berarti RIS membayar biaya dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Selanjutnya, delegasi RI dan BFO menyetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS di Scheveningen pada 29 Oktober. Persetujuan tersebut tidak mengalami kesulitan dikarenakan pokok naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS telah dirumuskan dalam konferensi antar Indonesia. Persetujuan naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS dibutuhkan untuk menyusun sistem hukum dan ketenagaraan RIS. Sementara itu, dalam bidang militer tercapai beberapa kesepakatan, yaitu penarikan mundur tentara Belanda dari wilayah Indonesia, penggabungan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KINL ke dalam Angkatan Perang RIS, dan pengaturan mengenai jumlah sarana dan personel militer Angkatan Perang RIS. Selain itu juga diperoleh kesepakatan kerjasama sosial budaya, yaitu hubungan sosial budaya Uni Indonesia yang diatur secara sukarela, universal dan bersifat timbal balik. Delegasi Belanda awalnya tidak bersedia menyerahkan West Guinea atau Irian Barat kepada kedaulatan RIS. Alasannya, masyarakat Irian Barat tidak termasuk masyarakat Indonesia berdasarkan etnologis dan kebudayaannya. Selain itu, mereka juga tidak mempercayai kemampuan RIS untuk mengelola Irian Barat karena peradaban masyarakatnya yang masih begitu sederhana. Delegasi RI dan BFO lantas menyanggah alasan delegasi Belanda dengan mengungkapkan jika Irian Barat termasuk bekas wilayah Hindia Belanda yang harus diserahkan kepada kedaulatan RIS. Delegasi Belanda di sisi lain tidak menyetujui penjelasan dari delegasi RI dan BFO serta tetap mempertahankan Irian Barat. Sikap delegasi Belanda itu menghambat proses penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Hermans dan Scritley di sisi lain mendukung kebijakan dari delegasi Belanda untuk mempertahankan Irian Barat. Sikap Hermans diakibatkan Belgia adalah sekutu dari Belanda, sedangkan Scritley diakibatkan Australia memerintahkannya agar menyokong delegasi Belanda dalam mempertahankan Irian Barat. Selain itu, Australia tidak menyetujui penyerahan Irian Barat karena merasa khawatir keamanan Australia terganggu jika Irian Barat menjadi wilayah RIS. Hal tersebut menghambat proses dari konferensi meja bundar. Cochrane lantas mengajukan naskah kompromi kepada delegasi RI, BFO, dan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Naskah ini berisi jika status Irian Barat tetap berada di bawah kekuasaan Belanda dalam waktu setahun setelah penyerahan kedaulatan, sedangkan status akhirnya akan ditentukan melalui cara perundingan. Ketiga delegasi akhirnya menyetujui naskah kompromi itu, sehingga masalah Irian Barat bisa diselesaikan untuk sementara waktu. Pada 1 November 1949, semua kesepakatan dalam KMB dirumuskan menjadi resolusi pelingkup. Ada 3 persetujuan dalam resolusi pelingkup, yaitu pertama, piagam penyerahan kedaulatan, kedua, peraturan dasar Uni Indonesia dan Belanda, ketiga, lampiran status Uni Indonesia Belanda. Resolusi pelingkup ini ditetapkan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Setelah resolusi pelingkup disetujui oleh semua delegasi, Dr. Wedres secara resmi menutup KMB pada 2 November 1949. Dengan demikian, persiapan untuk pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akan segera dilaksanakan. Isi dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Hasil dari konferensi meja bundarnya yang pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali sampai 30 Desember 1949 seperti yang disebutkan tadi ya. Lalu, masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Untuk menindaklanjuti KMB, diadakanlah Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Berkat KMB, Indonesia akhirnya mendapat
memperkuat kedaulatannya, acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Atta. Sementara di Jakarta, naskah ditandatangani oleh Anjol Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Grijpende gebeurtenissen van deze tijd.